Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windeka Putri Yusuf dengan NIM 220404502074 dari kelas BK 2B. Pada video kali ini saya akan mengambil tema sosiologi. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sosiologi. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi berfokus pada masyarakat, perilaku sosial manusia, pola hubungan sosial, interaksi sosial, dan aspek budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ini menggunakan berbagai metode penyelidikan empiris dan analisis kritis untuk mengembangkan tubuh pengetahuan tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. Nah, itu dia pengertian sosiologi. Adapun judul yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu sosialisasi dan penyesuaian. Nah, kita mulai pada pengertian sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi merupakan proses individu menjadi anggota masyarakat yang partisipan. Artinya apa? Melalui proses sosialisasi ini, seseorang akan belajar menjadi anggota masyarakat yang bisa berpartisipasi dengan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ambil contoh di rumah ya. Misalkan pada gambar di atas atau di samping ini, seorang anak perempuan belajar untuk memasak. Nah, dalam proses pembelajaran masak ini diharapkan nanti jika sudah besar dia mampu berpartisipasi atau melaksanakan perannya sebagai wanita seutuhnya yang memiliki kemampuan memasak. Nah, ini contoh definisi sosialisasi menurut Peter L. Berger. Nah, kemudian Horton dan Huhn mengemukakan bahwa sosialisasi adalah proses seseorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup. Jadi, poin penting dari Horton dan Huhn bahwa dalam sosialisasi seseorang mampu menghayati apa saja norma-norma dalam kelompok di mana dia berada atau di mana dia hidup. Nah, ini dia poin penting dari sosialisasi menurut Horton dan Huhn. Nah, selanjutnya menurut Edward Sills mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses sosial seumur hidup seseorang yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakatnya itu melalui pembelajaran kebudayaan. Nah, poin penting dari Edward Sills ini bahwa sosialisasi ini bukan hanya terjadi pada saat seseorang itu kecil, bukan hanya pada saat seseorang beranjak menjadi dewasa, namun sosialisasi ini terjadi seumur hidup. Artinya sejak seseorang dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya pelajaran sepanjang hayat adalah sosialisasi ya. Seseorang belajar berlangsung selama seumur hidup. Nah, itu melalui apa? Itu melalui pembelajaran kebudayaan. Ada nilai-nilai, ada norma-norma, adat istiadat, dan yang semua yang ada dalam kebudayaan. Nah, inilah sosialisasi menurut Edward Sills. Nah, kemudian kita akan mengkaji apa tujuan sosialisasi. Yang pertama, mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Tadi ini sudah kita bahas ya, tentang sosialisasi menurut Horton and Huhn, menghayati norma. Jadi, melalui sosialisasi itu, seorang akan mempelajari, mengetahui nilai-nilai apa saja dan norma-norma apa saja yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang kemudian kedua itu mengetahui lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik. Keempat, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Yang terakhir, membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya.
siapa dia, dari mana asalnya, norma-norma, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dia tujuan sosialisasi. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada jenis sosialisasi. Jadi ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Nah, apa itu sosialisasi primer? Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama dijalani oleh individu semasa kecil setelah dia dilahirkan. Dan ingat, sosialisasi primer itu sangat penting ya, karena dia ini membentuk kepribadian kita. Dan agen yang berperan sebagai sosialisasi adalah keluarga. Nah, selanjutnya sosialisasi sekunder. Nah, proses sekunder ini proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor yang baru dari dunia objektif masyarakatnya. Nah, setelah seseorang dibentuk oleh keluarganya, kemudian akan dilanjutkan dengan bersekolah. Nah, disitulah dia itu dibentuk. Yang kedua itu yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Nah, itulah jenis sosialisasi. Nah, sekarang kita memasuki pengertian penyesuaian diri. Untuk penyesuaian diri berarti adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma lingkungan di mana ia hidup agar dia berhasil menghadapi kebutuhan internal seperti ketenangan, frustasi, konflik, sehingga tercapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penyesuaian diri, lantas bagaimana sih prosesnya di sekolah? Yuk kita bahas. Jadi, anak ketika berada di sekolah itu memegang peranan penting dalam proses sosial anak, di mana anak akan mengalami perubahan kelakuan sosial setelah masuk ke dalam sekolah. Misalnya, ketika dia berada di dalam rumah, maka ia akan memberikan tanggung jawab pekerjaannya kepada dibantu oleh keluarganya. Beda halnya setelah berada di sekolah, maka akan muncul rasa tanggung jawabnya dan juga kemandiriannya. Selain itu juga, anak di sekolah tidak belajar tentang hitung, menulis, membaca, tapi juga akan melahirkan aspek yaitu kemandirian prestasi dan kemandirian dalam diri anak. Selanjutnya, di sekolah anak itu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru yang memperluas keterampilan sosialnya, misalkan dengan mengikuti organisasi sosial yang bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Dalam perkembangan fisik dan psikologis anak akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru dalam hubungan sosialnya dengan anak-anak lain yang berbeda status sosial, agama, jenis kelamin, dan kepribadiannya. Misalnya, bagaimana ia cara menghargai seseorang yang berbeda agama dalam beribadah mereka, dan juga jenis kelamin, bagaimana seorang anak laki-laki bisa menghargai dan berkata baik kepada anak perempuan dan mempunyai kepribadian di mana suka menolong teman, berbagi, dan saling bercanda. Selanjutnya, peran sekolah dalam proses sosialisasi. Yang pertama yaitu bergaul. Peserta didik akan belajar bagaimana dia bergaul dengan sesama temannya, bergaul dengan gurunya, dan bergaul dengan siapa saja. Yang kedua itu menaati peraturan, di mana peserta didik akan dituntut untuk menaati segala peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu menjadi anggota masyarakat, sehingga peserta didik akan menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kecerdasan dan juga memberikan pengetahuan kepada anak, baik itu juga dapat mengembangkan kepribadian anak secara menyeluruh.
Nah, untuk sosialisasi murid di sekolah itu dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, nilai dan norma di sekolah, di mana nilai akademis teoritis itu lebih mendapat penghargaan dibanding terampil secara praktis. Contoh saja, di sekolah lebih mengutamakan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan nilai kejujuran. Contohnya di nilai kemandirian ini, siswa dituntut untuk bisa mengerjakan tugas atau tangan secara mandiri. Dan norma yang diajarkan di sekolah itu tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat di sekitar. Ya, jadi yang kedua itu pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Ternyata ada dua macam iklim sosial yang ekstrem loh. Yang pertama ada demokratis, yang kedua ada otokratis. Karena keduanya ini memiliki perbedaan. Otokratis ini lebih ke kebebasan pengakuan, sedangkan otokratis itu kebebasan kontrol secara ketat oleh guru. Nah, yang terakhir yaitu model dan peranan, di mana guru menunjukkan sikap yang baik mau dimanapun guru itu berada dan mengajar, dengan menjadikan dirinya model teladan bagi anak-anaknya. Misalkan dengan memberikan sikap dan contoh yang baik, yang kemudian nanti bisa dicontoh oleh anak didiknya. Dan guru juga menciptakan suasana kelas dan disiplin dalam mementingkan ketertiban. Nah, itulah penjelasan tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.